Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hai teman-teman, kenalin aku Melista Kirana dengan NIM 007 dari kelompok 9 bersama dengan Christine Aprilia Wijaya dengan NIM 005, Rizky Asar Ramadhani dengan NIM 031, Aldo Berlianto Wicaksono dengan NIM 052 dan Betania Denisa dengan NIM 059. Nah, kelompok kami sekarang akan membahas mengenai separatisme. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai separatisme, aku pengen tahu nih, apa sih pendapat kalian mengenai separatisme itu? Tapi kalian bisa ungkapin nanti pendapat kalian setelah kita nonton video ini. Separatis merupakan salah satu ancaman bagi suatu keutuhan negara. Salah satunya adalah Indonesia. Separatisme sendiri adalah salah satu contoh ancaman nyata dalam bidang pertahanan dan keamanan yang berasal dari dalam negeri. Melalui gerakan tersebut dapat mengakibatkan terganggunya, bahkan merusak persatuan dan kesatuan Indonesia. Menurut KBBI sendiri, separatisme merupakan suatu paham atau gerakan untuk memisahkan diri atau mendirikan negaranya sendiri. Jadi separatis adalah suatu upaya untuk memisahkan diri dari suatu wilayah untuk mendirikan wilayahnya sendiri, yang biasanya dilakukan oleh suatu etnis atau kelompok tertentu. Jadi dapat dipahami kan apa sih tujuan dari gerakan ini? Tujuannya adalah untuk membentuk suatu negara dan pemerintahannya sendiri. Hampir semua negara yang memiliki keragaman etnis pasti pernah menghadapi kelompok-kelompok separatisme. Nah, kali ini kami akan menjabarkan apa aja sih gerakan separatisme yang pernah terjadi di Indonesia. Baik, kasus separatisme berikutnya yaitu OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Jadi OPM ini merupakan sebuah organisasi yang dibentuk untuk mengakhiri pemerintahan Papua dan Papua Barat yang pada waktu itu masih sebagai provinsi Irian Jaya. Gerakan OPM ini bermula pada tahun 1963 yang dipimpin oleh Aser Demotekai atau mantan kepala distrik Demta di Jayapura. Kemudian berkembang juga di Manokwari pada tahun 1964 yang didirikan oleh Terianus Aronggear. Nah, organisasi yang didirikan oleh Terianus Aronggear ini yang kemudian pada saat ini dikenal sebagai OPM. Kemudian OPM ini berkembang luas pada tahun 1965 lewat pemberontakan kelompok Permenes Ferry Awong di Manokwari. Tujuan didirikannya OPM ini yaitu untuk membantu dan melaksanakan penggulingan pemerintahan yang saat ini berdiri di Provinsi Papua dan Papua Barat yang sebelumnya bernama Irian Jaya, dan juga mereka ingin memisahkan diri dari Indonesia dan menolak pembangunan ekonomi dan modernitas. OPM ini telah melakukan berbagai tindak kejahatan seperti membunuh tenaga kesehatan, membakar gereja, dan juga yang lainnya. Dan di mana hal ini mereka lakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap pemerintah. Selanjutnya analisis mikro terhadap kasus OPM. Jadi menurut kami organisasi Papua Merdeka ini merupakan sebuah tindakan yang sangat menyimpang dan juga melanggar sila-sila dalam Pancasila, terutama sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, karena keinginan mereka untuk berpisah dari bangsa Indonesia, di mana seperti yang kita tahu hal ini sangat identik terhadap perpecahan dan berbanding terbalik dengan sila ketiga, yang dimana sila ini sangat mengutamakan nilai persatuan dan juga kesatuan. Di sini saya akan membawakan apa itu gerakan Permesta. Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta adalah gerakan militer yang dideklarasikan oleh pemimpin militer negara Indonesia Timur. Gerakan ini dibentuk pada tanggal 2 Maret 1957 yang mulanya terjadi di Makassar namun kemudian berpindah ke Manado, Sulawesi Utara. Gerakan ini dipimpin oleh Kolonel V.J. Sumual, seorang perwira militer yang terlibat dalam Revolusi Nasional Indonesia. Penyebab pertama berkembangnya gerakan ini adalah berawal dari sentimen di Sulawesi dan Sumatera Tengah
yang merasa kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah pusat, yaitu Jakarta, telah menghambat perekonomian lokal. Para perwira daerah merasa kecewa karena pemerintahan pusat dianggap selalu mengistimewakan Pulau Jawa dibandingkan pulau lainnya. Politik dan perekonomian Indonesia pada saat itu juga terpusat di Pulau Jawa. Padahal sumber perekonomian negara lebih banyak berasal dari pulau-pulau lainnya. Dengan hambatan tersebut, proses pengembangan daerah juga jadi terbatas dan terganggu. Penyebab kedua yang semakin membuat gerakan ini berkembang adalah saat pemerintah dari Gubernur Sulawesi Andi, Pangeran Petarani, kepada Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo dan Medragi Sunarjo pada 1957 meminta untuk mengupayakan otonomi yang lebih besar, khususnya di Indonesia Timur, termasuk pembagian pendapatan pemerintah yang lebih banyak untuk proses pembangunan di daerah mereka. Namun hal tersebut tidak mendapatkan tanggapan apa-apa sehingga membuat Andi Burhanuddin dan Heng Rondonuwu sebagai delegasi dari Sulawesi kembali ke Jakarta untuk kembali mendesak pemerintahan pusat. Dari perselisihan ini kemudian memunculkan aspirasi untuk memisahkan diri dari Indonesia. Pemerintah yang awalnya tidak menggubris gerakan ini pada awalnya akhirnya bersimpati pada gerakan ini karena semakin banyaknya suara dan membuat negara Indonesia yang kondisinya memang masih belum stabil semakin menjadi parah. Dalam mengatasi pemberontakan Permesta, akhirnya pemerintah mulai dengan mengupayakan perundingan untuk mengakhiri pemberontakan. Perundingan ini pun memakan waktu yang tidak sebentar karena dibutuhkan persetujuan di antara kedua belah pihak. Sampai akhirnya pada 17 Desember 1960, Permesta menyetujui untuk mengakhiri pemberontakan mereka. Berakhirnya pemberontakan ini karena keputusan pemerintahan pusat yang bersedia membagi Provinsi Sulawesi menjadi dua provinsi, yaitu Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Ibu kotanya di Manado. Untuk menumpas pemberontakan pemerintah, juga melancarkan beberapa operasi militer, yaitu Operasi Merdeka, Operasi Tegas, dan Operasi Sadar. Penumpasan pemberontas Permesta juga disebut lebih sulit ditumpas dibanding pemberontakan lainnya, karena adanya keterlibatan asing yakni Amerika Serikat. Pada Oktober 1961, akhirnya seluruh wilayah yang dikuasai oleh pasukan Permesta berhasil kembali ke Republik Indonesia melalui operasi-operasi TNI tersebut. Permesta resmi berakhir dengan pemberian amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat Permesta melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 322 tahun 1961. Sekarang saya akan menjelaskan mikronya. Menurut saya, gerakan Permesta mempunyai dampak positif dan negatif bagi masyarakat Indonesia. Dampak positif bagi pemerintah Indonesia pada masa itu, gerakan Permesta ini membawa dampak kesadaran akan kesalahan pemerintah. Karena jika mereka tidak melakukan pemberontakan seperti ini, mungkin pemerintah di Indonesia tidak akan pernah sadar dan terus melakukan pembangunan negara secara tidak seimbang. Sedangkan dampak negatifnya bagi pemerintah Indonesia pada saat itu adalah Indonesia masih belum sepenuhnya stabil, karena pemberontakan ini terjadi saat Indonesia tidak lama baru merdeka dari penjajahan. Sehingga akhirnya membuat keadaan di Indonesia menjadi semakin tegang di antara masyarakat dan pemerintah, serta dapat mengganggu kedamaian yang ada di Indonesia. Gerakan separatisme berikutnya adalah PKI Madiun. PKI Madiun sendiri merupakan suatu gerakan yang didirikan pada 18 September 1948 yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, yaitu Republik Indonesia, dan mengganti landasan negara. Gerakan ini diketuai oleh Amir Syarifuddin dan Musso dengan adanya beberapa peristiwa sebagai latar belakang, yaitu yang pertama, jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin akibat perjanjian Renville yang kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang bekerja sama dengan PKI, BTI, Pesindo, dan lain-lain. Berikutnya adalah keinginan dari Amir Syarifuddin sendiri untuk menyebarkan paham komunisme di Indonesia. Dan yang terakhir adalah kekecewaan terhadap Perdana Menteri mengenai program-program dari Kabinet Hatta yang memerintahkan untuk mengembalikan 100.000 tentara untuk menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan biaya. Selain berusaha untuk menggulingkan pemerintahan Indonesia,
Pemberontakan PKI di Madiun juga bertujuan untuk membentuk negara Republik Indonesia Soviet, mengganti dasar negara Pancasila menjadi komunisme, dan yang terakhir adalah mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Dengan adanya pemberontakan yang telah dilakukan oleh PKI, tentunya pemerintah nggak diem aja. Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, pemerintah memiliki beberapa cara untuk mengakhiri pemberontakan tersebut, yaitu seperti Soekarno mulai memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat untuk memilih antara Soekarno-Hatta atau Amir Musso. Dan yang kedua adalah Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto yang ada di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono yang ada di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan dengan dibantu oleh para santri. Akibat dari pemberontakan ini, terdapat 17 tokoh penting yang menjadi korban pembunuhan PKI di Madiun, seperti Kolonel, Letkol, hingga guru dan para ulama. Menurut pendapat saya, hal ini tentunya sangatlah kejam dan miris. Begitu mudahnya bagi mereka untuk menghilangkan sebanyak 84 nyawa, dan diantaranya adalah 17 tokoh penting di Madiun. Melalui adanya peristiwa ini, menunjukkan bahwa manusia mudah untuk terhasut hingga tega untuk merenggut nyawa orang lain. Dengan hal ini, mereka telah melanggar pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Melalui hal ini juga Soekarno menciptakan peraturan pemerintahan nomor 39 tahun 1948 mengenai jika adanya pernyataan setuju dengan perbuatan kaum pemberontak yang berbunyi, barang siapa dalam keadaan bahaya dengan perkataan, tulisan atau perbuatan menyatakan setuju dengan perbuatan kaum pemberontak yang dengan kekerasan telah berusaha merebut kekuasaan pemerintah dihukum dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Gerakan Aceh Merdeka atau biasa kita sebut dengan GAM. Gerakan Aceh Merdeka sendiri adalah bekas gerakan separatisme bersenjata yang bertujuan supaya Aceh lepas dari negara Indonesia. Konflik antara pemerintah Indonesia dan GAM ini sendiri diakibatkan karena perbedaan keinginan yang telah berlangsung sejak 1976 hingga 2005 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 korban jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama ASEAN Sumatera National Liberation Front atau bisa disingkat dengan ASNLF. GAM sendiri dipimpin oleh Hasan Hittirto di Swedia dan berkewarganegaraan Swedia. Ia mendapatkan kewarganegaraan Indonesia tepat sehari sebelum ia meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 2 Juli 2010. GAM sendiri terjadi karena beberapa hal. Salah satunya adalah perbedaan pendapat mengenai hukum Islam, ketidakpuasan atas distribusi sumber daya alam di Aceh, serta peningkatan jumlah orang Jawa di Aceh. Konflik GAM ini sendiri terjadi dalam 3 tahapan, yaitu pada tahap pertama pada tahun 1977, tahap kedua 1989, dan tahap ketiga 1998. Penyelesaian masalah ini terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, tepatnya pada bencana alam tsunami di Aceh yang mengharuskan
para pihak yang bertikai untuk kembali menjadi satu ke meja perundingan sesuai inisiasi dan meditasi dari pihak internasional. Kemudian pada tanggal 27 Februari 2005 pihak GAM dan pemerintah Indonesia memulai langkah perundingan di Finlandia. Setelah berunding selama 25 hari, kemudian pada tanggal 17 Juli 2005, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM. Pada tanggal 15 Agustus 2005, kesepakatan damai ditandatangani dan diproses perdamaian selanjutnya dipantau oleh tim Aceh Monitoring Mission atau bisa disingkat dengan AMM yang beranggotakan 5 negara ASEAN. Sebanyak 840 senjata GAM diserahkan kepada AMM pada tanggal 19 Desember 2005. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember GAM melalui juru bicara militernya bahwa sayap militer tentara GAM sendiri telah dibubarkan. Tanggapan mengenai terjadinya GAM ini menurut saya karena kewenangan terhadap kesejahteraan rakyat Aceh, khususnya di pedalaman Aceh, banyak rakyat pedalaman Aceh yang mendukung gerakan ini. Maka untuk mengatasinya hendaknya pemerintah memperhatikan lebih masyarakat di pedalaman. Untuk gerakan separatisme yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai DITII. DITII sendiri terpusat pada 5 daerah besar di Indonesia, yaitu yang pertama ada di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Selatan, dan di Aceh. Lalu apa sih latar belakang dari DITII ini? Jadi pemberontakan DITII ini dilatar belakangi oleh adanya keinginan dari Kartosuwiryo, yaitu seorang tokoh Islam dari Jawa Barat. Dia ingin mendirikan sebuah negara Islam Indonesia. Mengapa dia ingin mendirikan negara Islam Indonesia? Jadi dia ingin mendirikan negara Islam Indonesia pada tahun 1942. Itu ketika dia mendirikan sebuah pesantren Sufah di daerah Malongbong, Garut, Jawa Barat. Nah, kemudian dengan adanya keinginan dia waktu itu tidak setuju dengan konsep negara Indonesia dengan asas-asas Pancasilanya, maka Kartosuwiryo melanjutkan dengan cara memproklamirkan berdirinya negara Islam Indonesia tepat pada tanggal 7 Agustus 1949 dengan Kartosuwiryo sebagai pemimpin negara Islam Indonesia. Melalui analisis mikro yang dapat saya simpulkan adalah sangat taat pada agama memanglah tidak salah. Namun akan salah jika kita terlalu fanatik sehingga tidak memperhatikan sekitar, yang dimana negara Indonesia adalah negara yang sah. Namun Kartosuwiryo menginginkan berdirinya suatu negara baru yang sesuai dengan sistem pemerintahan yang dia inginkan. Untuk selanjutnya analisis makro berdasarkan hasil diskusi kelompok kami melalui sudut pandang Pancasila. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam berbagai gerakan separatis di Indonesia, salah satunya yang menjadi tujuan mereka untuk melakukan separatis ini adalah mengenai agama. Mereka ingin merubah sistem kepemerintahan sesuai dengan pemahaman dan pemikiran masyarakat itu sendiri. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa mereka belum memahami dan menerima bahwa Indonesia adalah negara beragam. Namun kini semua masyarakat Indonesia telah dibebaskan untuk memeluk agama yang sesuai apa yang mereka inginkan. Selanjutnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini menekankan bahwa perilaku yang adil dan beradab namun tidak dijalankan oleh anggota separatis karena dia telah merenggut banyak nyawa yang tidak bersalah atas tindakannya tersebut. Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Menurut kami gerakan separatis sangat identik dengan perpecahan. Jadi
Jadi melalui sila ketiga ini dapat ditinjau gerakan separatis bukanlah gerakan yang mempersatukan bangsa, namun memecah belah bangsa. Yang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menyinggung sila keempat, menurut kami Indonesia belum sepenuhnya memaksimalkan isi dari sila ini karena masih banyak ditemukan pemimpin-pemimpin yang belum adil terhadap rakyatnya, terutama di pedalaman. Yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hampir sama dengan sila kedua dan keempat, membahas tentang keadilan, namun gerakan separatis ini apa yang mereka lakukan tentunya sangat tidak dibenarkan. Namun mereka juga mencari keadilan untuk dirinya sendiri, bukan dirinya, maksudnya untuk kelompoknya gitu. Sesuai diskusi kelompok kami, bahwa separatisme merupakan suatu tindakan yang sangat menyalahi aturan Pancasila. Bahkan para pelaku gerakan separatisme itu sendiri merupakan bagian dari masyarakat Indonesia, dan seharusnya mereka mengetahui apa yang menjadi makna dari Pancasila tersebut, sehingga mereka akan mengetahui langkah apa yang harus mereka ambil untuk kedepannya. Sesungguhnya dalam hal ini tidak ada para pihak yang dapat dibenarkan atau disalahkan. Namun kenapa separatisme ini dapat terjadi? Terdapat beberapa hal dan faktor yang dapat menimbulkan gerakan atau tindakan separatisme ini. Salah satunya adalah politik, karena kurangnya perhatian dari pemerintah itu sendiri. Saya harap hal semacam ini tidak akan terulang lagi dalam jangka waktu yang dekat maupun di masa depan nanti, demi keamanan dan kenyamanan bersama dalam bermasyarakat dan bernegara. Sekian penjabaran analisa kami mengenai separatisme. Kami harap apa yang kami bahas dapat menambah pemahaman teman-teman mengenai apa itu separatisme. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian telah menonton video ini hingga selesai. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yesus memberkati. Om Santi 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 Om Shanti Shanti Rahayu.